Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di masa pandemi ini kita masih bisa belajar walaupun lewat daring dengan berbagai kendalanya. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Pak Ferry. Saya sudah duga kok Bapak. Ayo silakan dimulai. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Ferry. Semoga doa kita hari ini bermanfaat untuk kita mempelajari pelajaran kita hari ini. Sebelum saya mulai, kemarin pelajaran yang pernah kita bahas adalah hubungan antara perubahan wujud benda. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai keajaiban yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan perubahan wujud benda. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah tema 3, perubahan wujud benda. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Pembelajaran pertama. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, yaitu pembuatan garam. Yang kedua adalah matematika, konversi satuan waktu. Yang ketiga adalah SPDP, cara cepat melipat baju. Di sini nanti kita akan melihat video proses pembuatan garam. Tujuan pembelajaran di sini ada 7, yang 1 sampai 3 ini tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia, pembuatan garam. Yang 4-5 ini adalah untuk matematika, konversi satuan waktu. Yang 6 dan 7 adalah tujuan untuk SPDP. Nah, ini adalah gambaran proses pembuatan garam yang di sini tadi kalau nggak salah ada yang dari tempat pembuatan garam ya, kalau nggak salah Mas Ferry ini dari Madura. Nah, ini adalah hasil masakan yang kalau tanpa garam itu rasanya pasti hambar. Nah, ini kita harus berterima kasih kepada para petani garam sehingga kita bisa makan makanan yang enak. Di sini akan saya tampilkan video pembelajaran langkah-langkah dalam pembuatan garam. Silakan disimak, diamati apakah ada perubahan wujud bendanya. Tadi ada pertanyaan, tahukah kamu apa perubahan wujud benda itu? Adakah yang bisa membantu Bapak untuk menjawabnya? Monggo, siapa? Mas Gianto mungkin? Perubahan Air wujud benda menjadi padat ya, Pak ya? Ya. Perubahan wujud benda itu adalah perubahan yang terjadi pada wujud benda. Sekalian diamati tahap-tahap pembuatan garamnya. Di sini ada tahap pertama, tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Langkah yang kedua, laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Langkah yang ketiga, setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Langkah yang keempat, air ditambahkan zat iodium dan garam pun siap dikirim ke daerah-daerah. Pada pembuatan garam, adakah perubahan wujud bendanya? Nah, Ada, ada Pak. yang bisa menjawab? Perubahannya apa, Mas Ada, Vicky? Pak. Dari cair padat. Dari cair menjadi padat. Dari cair menjadi padat. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, kalau kita amati, sebenarnya bukan cair menjadi padat, tapi cair menguap dulu, baru setelah menguap airnya kering, nanti kandungan garam di air tadi akan mengkristal. Jadi nanti tugas kalian di rumah adalah membuat bagan yang terdiri dari langkah-langkah dalam pembuatan garam. Sekarang kita menginjak ke materi yang kedua, yaitu konversi satuan waktu.
kita patokan dulu. Di sini 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit itu ada 60 detik. 1 hari itu ada 24 jam. Sekarang dilihat contoh soal yang ini. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 peta air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, ini tinggal dikalikan. Yang dibutuhkan waktunya adalah 2 jam. Berarti kalau 1 jamnya 60 menit, berarti tinggal dikalikan 60 dikali 2 sama dengan 120 menit. Nah, sekarang coba di sini ada 2 soal. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satuan menit? Monggo Bu Nurul Ika mungkin. Berapa jawabnya itu? 80 menit. Oh iya, 80 menit. Pintar. Jadi udah paham dengan satuan konversi waktu ini. Nanti di LKPD sudah Bapak berikan soal untuk mengkonversi satuan waktu dari jam ke menit ataupun sebaliknya. Cara melipat baju super cepat. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada saat menjemur pakaian basah. Kira-kira apa, anak-anak? Perubahan wujud yang terjadi pada saat menjemur pakaian basah. Nah, tepat sekali, menguap. Nah, yang benar adalah penguapan. Di sini pasti anak-anak sudah pernah melipat baju ya. Cara melipat bajunya sudah pakai cara yang cepat atau masih cara yang seperti biasa, seperti ditampilkan pada gambar ini. Sekarang kita mari belajar melipat baju dengan cara super cepat. Perhatikan baik-baik caranya. Bisa sambil belajar ya anak-anak. Boleh diambil baju untuk dilipat. Tarik keluar. Coba diamati lagi bagaimana caranya. Nah, gampang sekali bukan? Bagaimana anak-anak? Sudah bisa caranya? Oke Pak Guru, nanti dipraktekkan Pak Guru. Oke, nanti boleh dilatih di rumah ya. Di sini ada gambar cara cepat melipatnya. Jadi kita ikuti urutannya. Nah, dari pelajaran hari ini, adakah yang mungkin belum paham? Boleh ditanyakan? Saya Pak, saya mau tanya garam tadi kok kenapa dikasih yodium Pak? Nah, garam itu kalau dikasih yodium supaya kita itu sehat mengkonsumsinya. Kita sudah belajar 3 muatan pelajaran tadi. Yang pertama bahasa Indonesia, proses pembuatan garam. Yang kedua belajar mengkonversi satuan jam ke menit ataupun sebaliknya. Yang ketiga belajar cara melipat baju dengan cepat. Nanti silakan dilihat di LKPD-nya, silakan diisi, dijawab. Yang video silakan dikirim ke Bapak, yang soal-soal silakan dikerjakan kemudian dikirim ke WA Bapak. Kiranya sekian hari ini pelajaran kita. Semoga pelajaran yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk besok kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda yang terjadi pada pembuatan gulali. Nah, sebelum kita tutup, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih waktunya anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.